Hai semuanya, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa di bumi ini manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya. Ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup atau benda mati. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup dapat membedakannya dengan makhluk tak hidup. Secara umum, ciri-ciri makhluk hidup ada 8, yaitu yang pertama adalah bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, adaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, yang pertama adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya, hewan vertebrata di darat bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Cacing bernapas dengan kulit. Pada tumbuhan, pada daun bernapas melalui stomata, sedangkan pada batang melalui lentisel dan di akar melalui bulu-bulu akar. Sedangkan pada manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua adalah bergerak, yaitu perubahan posisi secara keseluruhan atau sebagian saja. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan rangsang. Contoh, gerak yang dilakukan pada tumbuhan yaitu gerak pada daun putri malu apabila terkena sentuhan. Selanjutnya, gerak pada hewan vertebrata berupa alat gerak aktif, yaitu otot, dan alat gerak pasif, yaitu tulang. Sedangkan gerak pada manusia seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang ketiga, memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya, untuk menghasilkan energi, dan juga untuk proses pertumbuhan. Pada tumbuhan, dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi bergantung pada makhluk hidup lainnya. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang berbeda-beda. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contoh, kalau tumbuh itu adalah pertambahan tinggi tubuhmu yang tadinya tingginya hanya mungkin 50 cm ketika kalian lahir, namun selang beberapa tahun bisa di atas 100 cm. Sedangkan berkembang, contohnya adalah bayi yang berumur 5 bulan tadinya tidak bisa berjalan, namun setelah 15 bulan ia bisa berjalan. Jadi kalau tumbuh itu bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, kalau berkembang tidak bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Yang kelima adalah berkembang biak, yaitu kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunannya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Pada hewan dan manusia, dilengkapi alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Sedangkan hewan tertentu biasanya memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Pada tumbuhan, mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan rangsang tersebut berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi. Yang ketujuh adalah adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuh. Yang kedua adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya.
Yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yaitu pengeluaran sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Nah, jika zat sisa ini tidak dikeluarkan, maka akan berbahaya bagi tubuh. Contoh, manusia mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, ikan mengeluarkan karbon dioksida dari insang. Karena makhluk hidup beraneka ragam, maka perlu suatu sistem pengelompokan atau klasifikasi untuk mempermudah mengenalinya dan mempelajarinya. Apa sih itu klasifikasi? Yaitu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selain itu, ada tujuan khusus atau lainnya dalam pengklasifikasian. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Selain itu, juga ada beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada 3. Yang pertama adalah sistem alami. Sistem alami adalah suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki. Pengamatan dilakukan dengan mengamati bentuk luar atau morfologi tubuh suatu makhluk hidup, antara lain warna, ukuran tubuh, tinggi, bentuk daun, bentuk paruh, bentuk kaki, dan bentuk batang. Penganut sistem ini adalah Aristoteles. Yang kedua adalah sistem artifisial atau buatan, yaitu pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan atas adanya beberapa persamaan ciri morfologi, alat reproduksi, lingkungan, tempat tumbuh, dan daerah penyebarannya tanpa memperhatikan kesamaan struktur yang mungkin memperlihatkan hubungan kekerabatan. Misalnya, kupu-kupu dan kelelawar merupakan satu kelompok karena keduanya dapat terbang. Penganut sistem klasifikasi ini adalah John Ray, seorang bangsawan asal Inggris. Dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik, yaitu pengelompokan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson atau kelompok. Charles Robert Darwin dalam bukunya One the Origin of Species by Natural Selection mengkaitkan antara klasifikasi dan evolusi. Nah, kemudian ada urutan klasifikasi dari tingkatan yang terbesar hingga tingkatan yang terkecil sebagai berikut. Dibedakan menjadi 2, ada pada tumbuhan dan ada pada hewan. Pada tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, kemudian ada divisi, setelah divisi ada kelas, ada ordo atau bangsa, kemudian family atau suku, dan genus atau marga, terakhir adalah spesies atau jenis. Sedangkan pada hewan, sama saja, hanya yang membedakan adalah setelah kingdom, jika pada tumbuhan adalah divisi, sedangkan pada hewan adalah filum. Urutannya menjadi kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Urutan ini tidak boleh diacak-acak atau tidak boleh ditukar posisinya, karena ini sudah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selain itu, ada tata nama binomial. Carolus Linnaeus mempelopori penamaan makhluk hidup yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Ada beberapa aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah petunjuk spesies. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contoh, nama ilmiah dari jagung adalah Z. maize, atau dapat ditulis Zea dengan huruf awal Z-nya besar, kemudian kata keduanya adalah maize, huruf kecil semua, tapi harus diberi garis bawah karena ini adalah nama Latin. Dan yang terakhir adalah mengenal mikroskop dan bagian-bagiannya.
Ada berbagai macam mikroskop, namun yang akan kita pelajari adalah mikroskop cahaya seperti pada gambar berikut. Di sini sudah ada gambar mikroskop beserta bagian-bagiannya. Ada 2 bagian. Yang pertama bagian optik dan ada bagian non-optik. Yang pertama, bagian optik terdiri atas lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Selain itu, ada juga revolver yang merupakan tempat menempel lensa objektif. Revolver berfungsi untuk mengganti perbesaran lensa objektif. Dan bagian yang kedua adalah bagian non-optik. Nah, bagian non-optik pada mikroskop meliputi yang pertama adalah diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk menuju kondensor. Sedangkan yang kedua adalah kondensor, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari cermin menuju ke preparat. Yang ketiga ada makrometer, berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Selanjutnya ada mikrometer atau permutar halus, fungsinya menaikkan atau menurunkan badan mikroskop secara lambat. Ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai tempat untuk memegang mikroskop ketika memindahkan mikroskop. Kemudian ada cermin yang berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Kemudian ada meja preparat yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Ada penjepit yang berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser ketika sedang dilakukan pengamatan. Dan yang terakhir adalah kaki mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk menyangga mikroskop. Dan ada satu lagi, yaitu adalah sendi inklinasi. Fungsinya untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Oke, untuk materi bab 2 bagian ciri makhluk hidup dan klasifikasi sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan materi bab 2 di pertemuan selanjutnya. Semoga materi pembelajaran pada hari ini bisa kalian pahami secara maksimal. Terima kasih.